Samuel 5 ayat 1 sampai 12. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhazer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dengan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota-kota Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang besar, yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu, mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Entarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit." Demikian. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 20. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani.
Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang,
tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau. Dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patung yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya, akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Amin. Haleluya, luar biasa. Saudara, saya pernah cerita ya berkali-kali ya, di Tegal atau di Banjaran, saya lupa ya. Kelentengnya itu di dalamnya ada patung Bunda Marianya, saudara ya. Kalau nggak salah di Banjaran ya. Kalau nggak salah di Adiwarna ya, itu ada kelenteng kecil. Ya, tapi kalau lagi Imlek itu wah rame banget ya. Dan setiap kali ada orang menikah, mau orang Kristen, mau orang Buddha, orang Konghucu, ya, mungkin kalau orang Tionghoa ya, orang Tionghoa, ya pasti ke kelenteng itu menikahnya di situ ya. Karena memang saat itu tidak ada gedung yang besar, pesta ya, dan itu murah di situ ya. Sekarang saya nggak tahu ya, dulu zaman saya masih kecil. Jadi saya waktu itu kaget waktu ada patung Yesus dan Bunda Maria di dalamnya tempat itu ya, dia ada patungnya Cilaihut, patungnya Kuan Im, Kuan Kong, terus dia beberapa dewa ya, termasuk patung Yesus, patung Bunda Maria. Saya nggak tahu sekarang masih atau enggak ya. Terus saya terkejut, terus saya nuti, kok ada patung Yesus, saya bilang itu. Buat saya dulu itu lucu, saudara ya. Buat saya dulu itu lucu. Nah, tetapi waktu saya di Bali tahun 2006 ya, saya lupa ya, 2004 sampai 2008 ya, 2004 sampai 2008 saya di Bali itu ada ogoh-ogohnya Bunda Maria, saudara ya. Ogoh-ogohnya Bunda Maria sama Yesus, saudara, di Bali.
Ogoh-ogoh itu kalau misalnya hari raya Nyepi itu, ya nanti malamnya mereka tuh bakar semua patung-patung dewa, patung monster, patung apa gitu ya. Nah, lalu salah satunya itu ya patung-patung itu ya, saudara ya, Bunda Maria atau Yesus. Ada yang kuntilanak, ada yang wah aneh-aneh ya. Tapi kalau itu biasanya kalau yang kuntilanak segala macam itu yang dari orang Jawa itu ya, orang Banyuwangi atau orang Islam yang ikut-ikutan bikin ogoh-ogoh itu ya. Nah, tapi kalau yang orang Bali itu, wah itu luar. Kalau yang kuntilanak itu kan cuma pakai kayu di apa, wah delay lah pokoknya ya. Tapi kalau ada yang bikin ini ya, Spiderman gede banget ya saudara ya, bagus banget ya Spiderman gitu ya, dibikin juga itu buat ogoh-ogoh, buat dibakar. Tapi ada yang bikin patung Yesus saudara ya, patung Yesus, patung Bunda Maria, orang Bali ya. Bagi orang Bali, Yesus itu benar-benar Tuhan saudara ya, dewa. Yesus adalah dewa, Maria juga dianggap dewa. Bagi orang Konghucu, Yesus itu dewa ya, dan mereka tidak menolak. Tapi apa bedanya, saudara ya? Apa bedanya? Mengapa mereka berdoa kepada Tuhan Yesus juga? Mereka terutama orang-orang Katolik yang dalam tanda kutip yang tidak mengerti ya. Mereka cuman ya Katolik karena mau beragama saja, tapi mereka ngerti, mereka juga berdoa sama Kuan Im, mereka berdoa sama Kuan Kong kepada leluhur dan juga kepada Yesus dan Maria di situ ya. Wah itu unik ya, saudara, kalau Anda mengerti itu unik sekali ya, sangat Pancasila sekali itu kelentengnya tuh ya. Tapi mereka ini ya saudara, apa yang mereka anggap adalah Yesus juga dewa, Yesus juga adalah sesembahan mereka. Saudara, Paulus ketika dia masuk ke Yunani, saudara, ke daerah orang Athena itu, maka dia menunjukkan ya, dia tidak menyerang dewa-dewanya orang-orang itu, saudara ya. Karena sebetulnya kekristenan diberitakan itu bukan untuk melawan dewa-dewa, saudara. Kekristenan itu diberitakan untuk mengajarkan kepada dunia tentang cintanya Tuhan Yesus. Ya, jadi ada namanya penginjilan kontekstual ya. Penginjilan kontekstual ini adalah penginjilan dengan menggunakan budaya lokal, bahkan dewa-dewa lokal diadopsi, saudara ya, tapi diganti peranannya, ya menjadi peranan Bapa, Roh Kudus, atau Yesus atau Bunda Maria atau Santo Yosef, ya, dan seterusnya ya, dibikin seperti itu. Itu penginjilan kontekstual. Anda hari ini menikmati penginjilan kontekstualnya para bapak gereja, saudara, di mana mereka memasukkan patung-patung ke dalam gereja. Bahkan hari-hari yang Anda peringati itu, Natal, Paskah, Easter itu ya, Paskah, Easter, Pentakosta, itu dari ritual pagannya mereka. Salah nggak? Nggak salah. Ya nggak salah, saudara. Tidak apa-apa juga. Karena Alkitab juga mengatakan di dalam Roma 14, sudah nggak ada hari penting, hari tidak penting. Nggak usah mikir begitu lagi. Ya. Tetapi yang penting Anda mengerti bahwa sebenarnya Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Sebenarnya Yesus tidak disalib pada hari Jumat. Sebenarnya Yesus tidak Pentakosta itu adalah 50 hari setelah apa, saudara? Setelah Yesus disalib. Bukan 50 hari setelah hari Minggu, tapi 50 hari setelah Yesus disalib. Ya, yaitu hari Rabu malam. Karena 3 hari 3 malamnya hari Minggu. Hari pertama Minggu itu kan hari Minggu kan. Yesus bangkit, dan Paskahnya itu adalah hari Rabunya. Jadi bukan hari Jumatnya, bukan hari Jumat. Ya, terus kita merayakan Jumat Agung, Minggunya malah Paskah. Paskah itu adalah kematian penyaliban Yesus, saudara, bukan kebangkitan Yesus. Tapi hari ini kita merayakan Paskah adalah kebangkitan Yesus kan. Kebalik-balik jadinya ya. Nah, itulah sebabnya Anda harus ikut kelas evangelis apologetik. Supaya Anda mengerti. Ya, supaya Anda mengerti sejarahnya yang benar, ya urutannya yang benar, ya. Lalu yang ini apakah berdosa kita Natalan 25 Desember? Enggak dosa. Enggak salah juga. Cuma Anda harus mengerti mengapa demikian, ya.
Nah, kalau saya juga berkali-kali berkata ya, kalau saya ke Cina, saya tidak akan bikin gereja ala Eropa, saudara. Kalau saya ke Cina, saya akan bikin gereja ala kelenteng. Saya akan bikin patung yang gede, ya, patungnya Kuan Im, patungnya Kuan Kong, atau Jilaihut, ya, dan patungnya Jilaihut, patungnya Kuan Im, dan patungnya Kuan Kong. Ya, yaitu Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus, saudara. Saya akan bikin 3 patung itu. Salah nggak? Enggak, itu kontekstual. Ya, dan saya tidak akan mengambil gambarnya aktor Hollywood sebagai Yesus. Ya, wah, salah, nggak mau. Kalau Xi Jinping nggak mau, anti Amerika nggak mau. Ya, itu tadi yang benar adalah Jilaihut, Kuan Im, dan Kuan Kong. Mengapa Kuan Kong? Karena dia rela berkorban, saudara ya. Karena dia rela berkorban. Bahkan nanti di akhir zaman Yesus kan sebagai panglima perang ya. Yesus akan datang memerang, berperang, saudara ya. Benar-benar berperang. Ya, sebagai panglima perang. Mesias yang akan datang itu akan memerangi antikristus, saudara ya. Yaitu Imam Mahdi. Ya, dia akan kalahkan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu antikristusnya. Imam Mahdinya Islam itu antikristusnya kita, saudara ya. Nah, jadi Kuan Kong ini, sang jenderal perang ini, adalah orang yang penuh welas asih. Dia bisa mengasihi musuhnya, saudara ya. Dan dia setia, dan dia bisa mengasihi musuh-musuhnya. Dia hebat ya, saudara ya. Nah, cerita yang mirip, tetapi bukan itu, tetapi mirip, dan itu bisa kita adopsi sebagai penginjilan kontekstual. Tetapi, saudara, Anda harus tetap menggunakan nama Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Mengapa demikian, saudara? Karena ketika kamu tinggalkan nama itu, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Mengapa? Itu adalah brand, merek. Anda mau pakai ban ya dengan kualitas apapun, Anda butuh satu merek sebagai standar kualitas Anda. Misalnya Gajah Tunggal, ya. Wah, itu banyak, atau banyak apa nih? Anda mau pakai ban mereknya Bridgestone. Wah. Tapi itu Anda harus punya satu brand sebagai standarmu, saudara, yang menjadi standarmu. Makanya nama Yesus itu sangat penting. Ya, nama Yesus itu sangat penting dalam hidupmu. Apapun, kamu harus punya standar nama itu, saudara. Kalau kamu punya cinta, ya cintanya Tuhan Yesus. Kekudusannya Yesus. Apa yang mau buat kamu moralitasnya Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Itulah sebabnya Anda jangan main-main dengan nama Yesus. Jangan latah dan jangan kurang ajar dengan nama Yesus. Sebab ketika Anda kurang ajar ya, nanti suatu ketika nama itu tidak berguna lagi. Saya punya kenalan, saudara ya, yang dikit-dikit nyebut nama Yesus, dikit-dikit nyebut nama Yesus ya. Dia berdoa, kenapa? Ya saya lihat ya, doanya nggak dikabulkan ya, doanya nggak ampuh. Yang saya bilang, kamu menyebut nama Yesus sembarangan kok. Yesus itu buat bercanda, kok Yesus suka bercanda? Oh, bercandanya nggak kayak kamu. Kalau kamu itu Yesus ya kayak murahan sekali bercandanya. Ya. Tapi sebaiknya, saudara, kalau nggak perlu, Anda nggak perlu sebut-sebut nama itu, saudara. Ya, jangan buat bercanda lah. Kenapa? Karena suatu ketika kamu akan sebut nama itu nggak ada kuasanya lagi. Ya, nama itu adalah standar, ya, brand, sebuah patokan, patokan kebenaran, patokan cinta, patokan dari kerendahan hati, patokan dari moralitas, patokan dari kekudusan, patokan hidup kita. Nama itu, saudara. Tapi begitu nama itu kamu main-main dengan nama itu nggak akan berkuasa lagi. Kamu sebut-sebut, kamu teriak-teriak pun nggak akan datang nama itu. Kamu tidak percaya, kamu menyebut nama dengan tidak percaya juga nggak akan datang. Kamu terbiasa latah dengan nama itu, ketika nama itu kamu sebutkan di dalam doamu juga nggak berdampak apa-apa, alias doamu yang nggak kepake. Jadi nama itu akan berkuasa ketika kamu kuduskan nama itu. Itulah sebabnya doanya Bapa kami gimana? Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama. Ya. Our Father in heaven, hallowed be thy name.
nama, saudara. Kita disuruh menguduskan nama itu, yaitu nama Yehova yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Yehova Yasha, Yehova menyelamatkan. Jadi Anda kudu hati-hati dengan nama itu, jangan main-main. Apalagi ini penganut Yahweh, Yahweh. Hati-hati saudara, jangan sembarangan sebut Yahweh, saudara. Karena suatu ketika nama itu tidak akan berguna lagi. Oh, tapi kan saya, ya kamu bilang Yahweh, Bapak Yahweh. Anda dengan kenajisan kamu sembarang sebut, ya. Dan saya bersyukur Anda menyebutnya Yahweh karena namanya bukan Yahweh, saudara ya. Namanya adalah Yehova yang benar. Hati-hati dengan nama itu, saudara, karena nama itu adalah, kata nama itu adalah artinya adalah otoritas. Arti nama itu adalah, jadi kalau apa artilah sebuah nama, katanya Shakespeare, oh berarti saudara ya. Namamu siapa? Ya, dalam Kabbalah itu ya, namamu dihitung, nanti itu jadilah kamu, saudara. Ya, namamu siapa? Jadilah kamu itu, saudara. Ya, nama saya itu artinya heboh, saudara. Artinya heboh ya, nama saya itu. Ya heboh, saya selalu di mana-mana selalu bikin heboh. Ya, itu nama saya ya. Nama anak saya Miracle, di mana-mana selalu ada mujizat kalau dia datang. Nama anak saya Wisely. Dia selalu membuat kita jadi bijaksana sekeluarga. Ya, saudara ya. Jadi nama itu sebuah otoritas. Kalau kamu yakin dengan nama itu, ya, maka nama itu akan menjadi nubuatan bagimu. Nah, termasuk juga dengan nama Tuhan kita. Hati-hati, jangan sembarangan. Saya selalu ingatkan bolak-balik ya, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Jangan buat bercanda. Ya, anak-anakmu diomongin. Karena suatu ketika nama itu nggak berguna lagi. Ya, suatu ketika nama itu nggak ada guna lagi. Jadi di dalam penginjilan kontekstual pun, ya, mengapa penginjilan kontekstual itu tetap berhasil dan tetap berbuah? Karena ada nama itu, saudara. Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach di dalam bahasa Ibrani-nya dan di dalam bahasa Yunani saat di zaman Yesus itu, ya namanya Yesus Kristus. Ya, jadi itu nama yang penuh kuasa. Ya, Anda jangan pernah main-main dengan nama itu. Sebut nama itu dalam suka dukamu, di dalam kesedihanmu, di dalam keberatan hatimu. Bilang, Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Nama itu akan berkuasa, saudara. Tapi kalau kamu biasa main-main dengan nama itu, kamu sampai muntah darah, sampai mencret darah, juga tidak akan ada kuasa. Nah, makanya Anda semua yang hari ini ada di dalam berbagai pencobaan, Anda yang ada di dalam rupa-rupa kesulitan, sebut nama itu dengan kesungguhan hati dan berhentilah bermain-main dengan nama itu. Ya, dan itu kalau Anda melihat ya bagaimana dewa yang kita sembah yaitu Yesus Kristus. Dia itu kan dewa ya, bagi orang Konghucu, bagi orang Bali itu dewa. Itulah dewa yang kita sembah, Yesus Kristus. Adalah dewa penguasa alam semesta, raja segala raja. Dia adalah penguasa alam semesta. Dia adalah penguasa dunia orang mati dan dunia orang hidup. Penguasa alam roh dan alam jasmania. Nah, Yesus itulah ya yang memiliki hidup kita. Jadi nama itu sangat penting. Kuasa nama Yesus itu sangat penting. Ya, ketika kamu melakukan kebaikan, lakukanlah di dalam nama Yesus. Bukan di dalam nama yang lain, apalagi dalam namamu. Ya, saya ini berbuat baik ya, karena saya mau ya, ingat-ingat ya nama saya ya. Nah, kamu berbuat baik, ingat-ingat ya saya yang bikin baik sama kamu. Bukan. Ketika kamu berbuat baik, ingat-ingat ya Tuhan Yesus yang bikin baik sama kamu. Setiap kali saya habis melayani dan orang itu diberkati, aduh Pak Paul kok baik sekali. Itu Tuhan Yesus yang baik sama kamu, bukan saya. Saya melakukan ini karena Tuhan Yesus. Ya, apa yang Anda lakukan hari ini? Kebaikan hatimu, bukan karena kamu, bukan karena namamu. Kita melakukannya karena Yesus. Bahkan ketika kita harus mengasihi, mengampuni musuh-musuh kita melakukannya karena Tuhan Yesus. Ketika kita harus mengasihi keluarga kita lakukannya karena Yesus. Sehingga suamimu yang menyebalkan, istrimu yang kurang ajar, ya kamu tetap bisa mengasihi. Aku mengasihimu karena Yesus Kristus.
Oh, itu alasan yang sangat tepat, saudara ya, untuk bisa punya apa alasanku untuk bisa mengasihi mertuaku yang kurang ajar ini, Tuhan Yesus. Dia tidak layak untuk dikasihi, saudara. Apalagi mantu yang kurang ajar, yang lunjak, tidak layak dikasihi. Tapi kamu tetap mengasihi dia. Karena apa? Karena nama Yesus itu, saudara. Jadi kamu selalu ada alasan untuk tetap mencintai, yaitu apa? Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang suruh. Ya, bukan karena hebat gitu, karena saya mau, bukan. Pokoknya ingat-ingat, apapun yang kamu lakukan itu karena Yesus Kristus. Karena nama itu. Kalau kamu tahu setiap yang kamu lakukan adalah karena nama itu, nama Yesus, nanti mujizat menyertai hidupmu. Karena nama Yesus, kamu sebut nama itu dengan segenap hatimu, itu kuasanya sempurna, kuasanya kan marem, saudara ya. Praktek. Ya, udah dengar, jangan cuma teori, praktek, saudara, lakukan, sungguh hati. Tuhan Yesus memberkati.